Guys, ini kita kedatangan lagi nih smartphone terbaru dari Realme yang bisa jadi ini menjadi pilihan yang terbaik di rentan harga 2 jutaan. Tapi sebelum memutuskan itu, lihat dulu deh seperti apa smartphone yang baru ini. Smartphone baru ini namanya Realme C15 dengan membawa jargon utama baterai 6000 mAh dengan 18 watt quick charge. Menarik sih nih. Apa sih yang nggak menarik sama Realme? Dalam boxnya ada apa aja? Pertama, ada kartu jaminan karena resmi di Indonesia. Kemudian petunjuk pengguna dan SIM tray ejector. Lalu ada kepala charger 9 volt 2 ampere alias 18 watt quick charge dan kabel micro USB. Kemudian tentu dapat HP-nya. Realme C15 yang saya ambil ini adalah tipe warna marine blue. Yuk kita bahas soal desainnya lebih detail. Di sisi pinggir kanan kiri terlihat ada sikunya yang kalau diraba dengan jari berasa enak di tangan. Penempatan tombol power on off dan tombol volume pengeras suaranya cukup rapih. Di bagian atas terlihat polos. Sisi samping kiri ada slot SIM tray yang kalau kita buka terdapat SIM tray dedicated 3 slot untuk 2 nano SIM dan micro SD. Di bagian bawah terdapat jack audio 3,5 mm, mikrofon, port micro USB, dan speaker. Di bagian belakang ada penempatan 4 buah kamera, 1 LED flash, dan sensor fingerprint, dan ada logo Realme. Cover belakangnya ini terlihat warna birunya memiliki 3 arsiran halus atau sebutan dengan geometric gradient design. Build quality Realme C15 ini nggak berasa murahan, alias berasa solid. Di bagian depan layar terdapat penempatan lensa kamera depan di atas berdekatan dengan earpiece. Kita bisa lihat dengan jelas setelah layar dinyalakan. Layar 6,5 inch mini drop full screen cerah banget dan warnanya benar-benar keluar. Realme C15 menggunakan OS Android 10 dengan Realme UI versi 1.0. RAM 4GB, internal storage-nya 64GB. Realme C15 memiliki skor AnTuTu Benchmark 114.238 dengan menggunakan prosesor Helio G35 12nm octa-core 64 bit. Sedangkan GPU Max benchmark-nya mencapai 387.600. Kita bisa lihat pergerakannya nih. No bad lah ya. Untuk bermain game PUBG Mobile bisa dengan settingan grafik, balance, dan frame rate-nya medium. Dan responsif gyroscope-nya seperti ini nih guys. Kalau buat main game Free Fire ya jelas lancar banget. Sekarang kita bahas soal kamera. Kamera Realme C15 memiliki 4 buah kamera yang terdiri dari 13 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel BW, 2 megapiksel retro lens. Sedangkan kamera depannya 8 megapiksel. Berikut ini kamu bisa lihat hasil contoh jepretan foto dan dekor video dari Realme C15 sebagai berikut. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Realme C15 dengan format Full HD 30 fps. Saya sambil jalan. Gimana guys suara saya? Di sini lagi banyak angin. Apakah suara saya berlomba dengan angin? Dan kamu bisa lihat nih warnanya, kualitas warna. Ini warna-warna hijau, pepohonan. Kita lihat nih pohon kelapanya, pohon kelapa ya, betul. Tertiup angin. Emang angin lagi kenceng sih. Kita ke sini ke bagian yang ada sinar mataharinya. Gimana guys?
Nah, ini menggunakan kamera depan dari Realme C15. Di sini lagi banyak angin guys. Suara saya gimana guys? Testing suara saya gimana? Jelas nggak? Oke, bagus juga loh. Yang jelas warnanya nggak pudar, warnanya cukup padat, kental, dan hijaunya masih kelihatan bagus. Biasanya kamera depan itu langsung terlalu brightness ya, dan ini enggak tuh guys, bagus banget. Walau di belakang ini kelihatan langitnya putih ya. Oh, ini ada nih, tekstur langitnya masih kelihatan nih guys, keren, mantap. Di sini saya yang benar-benar nggak nyangka kameranya kok bisa sebagus ini, termasuk dalam kondisi malam hari dan menggunakan kamera depan. Wah, ini sih worth banget kalau di harga 2 jutaan. Untuk pemakaian sehari-hari, baterai 6000 mAh ini bisa terbilang awet. Kalau pemakaian dengan intensitas yang lumayan tinggi bisa dipakai dari pagi sampai malam. Dan untuk mengisi baterai dari kondisi kosong mencapai 100% menggunakan kepala charger bawaan 18 watt quick charge dan kabel datanya membutuhkan waktu 2 jam 43 menit. Berikut prosesnya. Nah, sekarang saya mau ngecas si Realme C15 nya dalam kondisi baterainya benar-benar habis menggunakan kepala charger bawaan yang outputnya itu 9 volt 2 ampere alias 18 watt ya, dan menggunakan kabel charger bawaannya. Langsung aja kita colok tab dan kita colok ke sini dan kita colok ke smartphone-nya. Ya. Start. Nah, mulai mengisi baterai ya, dan ini saya start. Nah, ini kita lihat ya, udah memasuki 3 menit pertama, kita lihat udah berapa persen ya. Oke, udah 3% nih. Nah, udah masuk ke 10 menit, kita lihat udah berapa persen. Oke, udah 9% dalam waktu 10 menit. Nah, sekarang udah berjalan 25 menit, kita lihat udah berapa persen. Udah 20% selama 25 menit. Nah, udah 1 jam 13 menit. Kita lihat nih. Oke, 53%. Udah berjalan 2 jam 9 menit. Udah mengisi baterai 88%. Ya, udah 2 jam 43 menit. Kita lihat. Oke, 99%. Nah, setelah saya nyalakan smartphone ya, baterai sudah 100%. Jadi membutuhkan waktu 2 jam 43 menit untuk mengisi baterai hingga penuh. Proses fingerprint terbilang sangat cepat, dan untuk face unlock-nya juga cepat. Jadi urusan pengaman sidik jari dan wajah nggak perlu diraguin lagi. Oke, so kesimpulan dari Realme C15 ini adalah smartphone yang keberadaannya nggak rendah-rendah banget, alias fiturnya bisa diandelin, terutama pada kameranya. Dengan harga 2 jutaan bisa punya HP dengan kamera bagus, baterai gede, dan buat main game bisa lah. Kayaknya sayang banget kalau Realme C15 ini dilewatin. Kalau kekurangan yang sangat berarti dari Realme C15 ini sih nggak ada. Tapi alangkah indahnya bila penempatan kamera depannya berupa punch hole kecil di sudut layar atas. By the way, lagi zaman sering di rumah begini, Realme C15 dengan baterai gede 6000 mAh dan 18 watt quick charge cocok juga misal buat belajar online di rumah, beraktivitas internet di rumah, dan sebagainya. Oke, demikian video review dari Realme C15. Semoga bermanfaat bagi kamu supaya kamu bisa lebih yakin untuk meminang si Realme C15 ini atau malah menundanya. Bye-bye.